Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Khususnya pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh di masjid yang kita cintai ini, dan juga diikuti dengan diskusi atau pengajian ba'da sholat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga beliau, para sahabat, dan tentunya seluruh umat Islam yang setia dengan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa dalam kesejahteraan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan kami melanjutkan kembali pembahasan mengenai buku dari Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang apa itu bahagia. Dan memang sebenarnya buku Tasawuf Modern ini memang pada awalnya dimaksudkan untuk membincangkan tentang kebahagiaan. Jadi ujung atau tujuan dari buku ini sebenarnya adalah suatu pelajaran dari Buya Hamka tentang bagaimana seorang manusia itu menjalani hidupnya supaya dia mencapai kebahagiaan melalui jalan agama atau melalui jalan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Itu kira-kira pesan yang kita bisa dapatkan dari buku Tasawuf Modern ini. Dan karena memang buku ini sebenarnya adalah kumpulan tulisan beliau di majalah, sehingga memang kadang-kadang dalam membacanya kita perlu agak selektif dalam pengertian bahwa beberapa bagian ada pengulangan-pengulangan, sehingga kita perlu membacanya secara selektif sehingga kita bisa mendapatkan apa yang menjadi inti atau pokok dari pembicaraan dari Buya Hamka ini. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, apa sebenarnya pentingnya kita membahas kebahagiaan? Mungkin ini terkesan mellow ya, kalau bahasa orang anak muda, mellow. Mellow itu maksudnya cengeng mungkin. Tapi saya kira tidak penting, tidak begitu. Karena kalau kita bicara bahagia, itu adalah sesuatu yang dicari-cari oleh semua orang. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang yang sudah sepuh, baik itu laki-laki perempuan atau perempuan, baik itu orang kaya maupun orang miskin, baik orang berada maupun orang biasa, rakyat biasa, semua dari kita ini, hidup kita ini kita kerahkan itu dalam rangka mencari apa yang kita sebut dengan bahagia itu. Sehingga kata orang pintar atau kata para pemikir, bahagia itu adalah ujung
atau end. Kalau dalam bahasa filosofinya itu adalah ends, bukan mean, bukan sarana, tapi dia adalah ujung, dia adalah tujuan. Kenapa? Karena kalau kita sudah bicara bahagia, maka sudah selesai semua urusan. Makanya seringkali kan di pengajian itu suka ada ustadz yang mengatakan seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin kaya atau bahagia? Sering ditanya begitu. Ingin kaya atau bahagia? Gimana kalau bapak ibu ditanya begitu? Bahagia. Seringnya dijawab begini. Seringnya dijawab ingin kaya dan bahagia. Ya. Ingin kaya dan bahagia. Sebenarnya kalau kita bicara sudah mencapai bahagia, itu sebenarnya tidak penting lagi kita bicara kaya atau miskin. Karena bahagia itu sudah ujungnya. Jadi kaya itu sebenarnya sarana orang ingin memperoleh bahagia. Terkenal itu adalah sarana orang ingin mendapat bahagia. Harta benda itu sarana orang memperoleh bahagia. Jadi harta itu adalah mean-nya atau sarananya. Bahagia adalah tujuannya. Jadi kalau sebenarnya sudah tercapai bahagia, maka hal yang lain itu tidak penting sebenarnya. Ya itu yang disebut dengan end. Kalau dalam filsafat itu biasa disebut dengan end, ujung, bukan mean atau sarana. Nah, permasalahannya banyak orang memahami bahagia itu secara dangkal. Dalam arti kata, secara sederhana saja. Kalau saya kaya, saya bahagia. Kalau saya misalnya dapat istri atau dapat pasangan yang baik, saya bahagia. Kalau saya punya keturunan, punya anak 1, 2, saya bahagia. Kalau saya punya gelar doktor misalnya, saya bahagia. Jadi seringkali kita berpikir seperti itu. Tapi kenyataannya dalam hidup ini tidak sesederhana itu. Seringkali apa yang kita pikir mendatangkan kebahagiaan bagi kita, ternyata tidak demikian adanya. Ternyata tidak sesederhana itu permasalahannya. Dan ini apa yang dikatakan oleh Buya Hamka di dalam bukunya ini sebenarnya beliau mengajak kepada pembacanya bagaimana seharusnya seorang muslim itu hidup dengan mengamalkan ajaran Islam dan itu menjadi sarana dia memperoleh kebahagiaan yang sebaik-baiknya. Nah, jadi sebenarnya ini penting bagi kita, pembicaraan tentang bahagia ini merupakan suatu hal yang penting sebab ini adalah hal yang dicari-cari oleh manusia. Dan itu juga kalau misalnya kita perhatikan di dunia ini pun juga isu tentang kebahagiaan itu juga sudah menjadi suatu isu yang cukup penting di kalangan para ilmuwan. Jadi kalau dulu biasanya para ilmuwan menilai kemajuan suatu negara itu berdasarkan GDP, berdasarkan kekuatan ekonomi atau berdasarkan kekuatan industrinya, sifatnya seperti ekonomi lah misalnya. Tapi sekarang ada pergeseran. Sekarang sudah ada apa yang disebut dengan world's happiest countries, negara yang paling berbahagia di dunia. Walaupun ukuran-ukurannya itu juga melibatkan ukuran-ukuran ekonomi, tapi parameter-parameternya itu sudah lebih berkembang. Tidak sekedar GDP, tidak sekedar income per kapita, tidak sekedar berapa penghasilan
masyarakatnya, tapi juga sudah pada hal-hal yang sifatnya misalnya kebebasannya, kemudian usia hidup masyarakatnya, kemudian bagaimana pendidikannya. Dan ini menarik kalau kita lihat dari perhitungan, ini namanya, saya lupa ambil dari mana ini, tapi di atas ini ada simbol DW ya, Deutsche Welle, ini stasiun televisi di Jerman itu yang memberitakan gitu. Jadi katanya negara paling bahagia di dunia itu adalah Finland tahun 2021 ini, Finlandia. Kita lihat kalau di atas ini rata-rata negara-negara Skandinavia, negara-negara seperti Finlandia, Denmark, kemudian di sini ada Swedia, Norwegia. Dan kita lihat 10 besarnya ini adalah negara-negara barat. Negara-negara barat, tidak ada negara Asia di sini ya. Indonesia mungkin jauh di bawah. Indonesia makin jauh di bawah. Tapi ini menimbulkan pertanyaan juga bagi kita. Apakah masyarakat kita kurang bahagia? Apakah negeri kita ini masyarakatnya kurang bahagia? Ada juga satu penelitian, saya lihat beberapa tahun yang lalu, tapi saya tidak tampilkan di sini. Indonesia itu adalah negara paling bahagia di dunia dalam satu survei yang lain. Tapi surveinya hanya dilakukan dengan cara begini. Jadi sampel dari penduduknya itu ditanya, orang-orang itu ditanya, apakah Anda merasa bahagia atau tidak? Kalau ditanya begitu, kalau ukurannya cuma begitu, Indonesia itu nomor 1. Itu uniknya ya. Jadi Indonesia itu nomor 1 kalau ditanya soal apakah Anda merasa bahagia atau tidak. Tapi kalau sudah melibatkan perhitungan-perhitungan ekonomi, industri, kesehatan, pendidikan, kita kalah dalam hal itu. Dianggap tidak bahagia negeri kita gitu. Tapi kalau ditanya orang-orangnya, apakah Anda ini merasa bahagia, masyarakat Anda ini merasa bahagia, maka sebagian besar menjawab bahagia. Memang secara filosofi sebenarnya bahagia itu apa sebenarnya? Itu secara definisi itu tidak mudah menjelaskan apa itu bahagia. Sehingga juga kadang-kadang istilah yang digunakan itu bukan bahagia, tapi bukan happiness, tapi well-being. Well-being itu artinya kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera. Dia menggunakan istilah well-being, bukan happy, bukan happiness. Sehingga kadang-kadang kita juga ada semacam ketidakjelasan makna di dalam hal itu. Di kalangan filosof juga seperti Aristoteles misalnya menggunakan istilah eudaimonia. Eudaimonia itu artinya well-being, artinya kehidupan yang baik. Tidak menggunakan istilah bahagia. Kan sebenarnya begini, maksudnya adalah apakah bisa orang mengatakan atau kita lah misalnya dinilai orang bahwa kita ini bahagia atau tidak berdasarkan tampilan kita. Bisa nggak kita menilai apakah orang ini misalnya karena dia pendidikannya tinggi, kemudian secara materi cukup baik, kemudian dari kesehatannya baik, kemudian dari status sosialnya baik, apakah keadaan semacam itu otomatis menjadi jaminan bahwa orang itu bahagia? Nah, ini menarik dengan satu kisah yang disampaikan oleh Muhammad Nasir dalam salah satu bukunya di Capita Selecta. Beliau mengatakan begini, menceritakan ada
seseorang namanya Paul Ehrenfest, kalau tidak salah namanya, seorang fisikawan ya. Paul Ehrenfest, seorang fisikawan. Dia itu seorang fisikawan yang dekat dengan Einstein dan Niels Bohr. Jadi kalau Einstein itu orang besar lah di dalam fisika, dan dia dekat nih, koleganya nih. Dan ternyata si Paul ini itu dia matinya bunuh diri. Matinya bunuh diri. Dan bukan hanya dirinya sendiri yang dibunuh, anaknya pun dibunuh. Dan ini menjadi pertanyaan, kenapa dia bunuh diri? Padahal Paul ini adalah orang besar. Secara sosial, dia seorang fisikawan yang terkenal. Kemudian dari sisi pendidikan, dia akademiknya tinggi, seorang profesor. Kemudian juga status sosialnya juga bagus. Dari sisi kehidupan dari kecil, orang tua, itu juga baik-baik saja. Secara ekonomi juga, dia orang berada. Tapi kenapa dia bunuh diri? Nah, ketika dia sebelum dia membunuh diri itu, ternyata dia meninggalkan satu surat. Meninggalkan satu surat yang di situ dia mengatakan bahwa dirinya merasa hampa. Dia merasa hampa. Hidupnya hanya dihabiskan untuk mengejar kehidupan ekonomi, soal cari makan, soal mengerjakan fisika dan lain sebagainya gitu. Padahal kalau kita lihat dari pandangan zohirnya, dari sisi lahiriahnya, kita melihat bahwa orang ini orang berada. Secara ekonomi dia cukup. Secara status sosial dia dihormati. Bukan orang rendahan. Dari sisi pendidikannya, dari pengasuhannya sejak kecil, dia diasuh dengan baik, dididik dengan kasih sayang oleh orang tuanya. Tapi kehidupannya berakhir secara tragis. Dia mati membunuh diri, bahkan bukan dirinya saja yang dibunuh, tapi anaknya pun dibunuh. Sehingga itu menjadi suatu berita yang menggemparkan. Dan ternyata dia bilang di dalam suratnya itu, dia merasa hidupnya hampa. Dia dirinya hampa. Nah, mungkin banyak orang mengalami hal semacam itu. Sudah mencapai suatu pencapaian secara sosial yang sudah hebat, pendidikan yang hebat, secara ekonomi sudah berlebihan. Tapi apa makna dari semua ini? Nah, itu menjadi pertanyaan gitu. Ya. Sementara ada orang lain yang misalnya hidupnya biasa-biasa saja, mungkin makannya cuma sekali sehari, tinggalnya di rumah gubuk, mungkin dia juga cuma jadi orang rendahan, orang biasa, ya, pegawai rendahan mungkin, gitu. Atau pesuruh misalnya. Tapi kelihatan hidupnya bahagia gitu. Jadi makanya apakah sebenarnya bahagia itu kita bisa lihat, kita bisa katakan orang ini bahagia atau tidak bahagia, atau sebenarnya semua itu dinilai dari penilaian kita sendiri gitu. Bahwa kita yang tahu sebenarnya kita ini bahagia atau tidak bahagia gitu. Nah, ini jadi maksudnya kalau kita lihat di sini sebenarnya ini kan perhitungan saja sebenarnya. Tapi hakikatnya sebenarnya ya orang yang hidup itulah yang mengetahui sebenarnya dia itu bahagia atau tidak bahagia gitu. Nah, ini yang kalau misalnya kita lihat di media-media sosial, orang memahami bahagia itu ya seperti ini. Kalau di kalangan awam, masyarakat biasa atau masyarakat pada umumnya, ada istilah makan atau tidak makan, yang penting ngumpul. Itu ciri khas Indonesia. Ciri khas Indonesia itu kumpulnya itu yang penting. Walaupun makan kurang, ekonomi kurang bagus, asal
keluarga harmonis, itu nomor satu. Happy. Atau ada juga orang yang sebenarnya sederhana itulah bahagia. Kalau banyak harta, berarti banyak tanggung jawab, banyak masalah. Harta juga bawa masalah juga, bukan? Ya, hidup sederhana apa adanya, itu sudah bahagia gitu. Nah ini sebenarnya juga bisa jadi perenungan kita juga sebenarnya. Sebenarnya kalau kita hidup itu kita punya visi hidup, kita punya gambaran hidup yang kita inginkan itu seperti apa gitu. Boleh jadi di antara banyak orang sekarang ya, hidup yang dia jalani itu seperti masuk ke dalam perangkap gitu. Misalnya begini, misalnya ada seorang yang bercita-cita tinggi. Saya selesai kuliah mau wirausaha, kemudian nanti setelah wirausaha saya punya banyak perusahaan dan saya punya kaya raya. Lalu kalau saya sudah kaya, saya bisa senang-senang gitu ya, jalan-jalan, bisa melakukan apa yang saya suka gitu. Tapi setelah dia sudah mencapai jabatan yang tinggi atau mencapai kesuksesannya itu menjadi masalah. Kenapa? Karena orang kalau sudah di bisnis, biasanya kalau sudah sukses, itu pasti dipaksa untuk naik lagi. Ada semacam dorongan yang mendorong dia naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Kalau misalnya perusahaannya baru mencapai 100 juta sebulan, itu akan didorong naik ke 200, dorong naik ke 500, naik ke 1 miliar. Dan itu artinya kesibukan yang terus bertambah. Atau kalau orang yang sifatnya di pegawai kantoran, naik pangkat. Naik pangkat itu kan berarti naik jabatan, tambah amanat, tambah kewajiban, dan akhirnya kesibukan yang tinggi. Tapi dia tidak bisa keluar dari itu. Ini yang membuat orang stres. Ini yang membuat orang menjadi depresi dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa membuat satu penilaian yang dari penampilan saja. Karena bahagia itu kadang-kadang sebenarnya di dalam hati itu. Di dalam hati itulah intinya gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari definisi dari Kamus Oxford itu, bahagia itu ada maknanya bisa bermacam-macam, bisa pleasure, ya, artinya nikmat badan, makan, minum, bisa tidur, tidak santai. Kemudian ada satisfied, satisfied itu artinya puas, puas memperoleh apa yang diinginkan, ingin punya rumah, tercapai, ingin punya mobil, tercapai, punya dapat pasangan yang diidam-idamkan, tercapai, dan lain sebagainya. Ada juga bisa pleased to do something, ya, artinya senang mengerjakan sesuatu. Ini mungkin yang kita sebut sebagai hobi. Ada orang cuma melihara burung satu, dia bisa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore hanya untuk mengurus burung itu saja. Atau sekarang mungkin lagi musim sepeda, jadi sedikit-sedikit ganti ininya, minggu depan nanti ganti lagi apa aksesoris ini, tambahkan itu. Keluar uang banyak nggak masalah, tapi dia senang gitu. Itu bahagia, pleased to do something. Atau lucky or successful, lucky maksudnya beruntung, tiba-tiba dapat lotre misalnya, menang undian misalnya, hadiahnya 1 miliar misalnya. Nah itu bahagia. Nah, ini secara umum bahagia itu diartikan hal-hal yang semacam ini. Nah ini apa yang ditulis oleh Buya Hamka. Beliau katakan kalau kita perturutkan
adalah bahagia itu mempunyai kaidah sebanyak orang, sebanyak penderitaan, sebanyak pengalaman, sebanyak kekecewaan. Jadi bahagia itu dipersepsi berbeda-beda oleh banyak orang. Orang fakir mengatakan bahagia itu pada kekayaan. Orang sakit mengatakan bahagia itu pada kesehatan. Orang yang berdosa, terjerumus dalam lembah dosa, mengatakan bahwa berhenti dari dosa itulah kebahagiaan. Seorang penganjur rakyat, maksudnya ini politisi ya, bahwa kemerdekaan dan kecerdasan umat dan bangsa yang dipimpinnya itulah bahagia. Seorang pengarang syair merasa bahagia jika syairnya menjadi hafalan orang. Seorang jurnalis merasa bahagia jika surat kabarnya dan timbangan redaksinya dipahami orang. Jadi apa artinya? Setiap orang punya standar, setiap orang punya ukuran-ukuran bahagianya sendiri. Setidaknya itu yang dipersepsi oleh orang pada umumnya gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya bahagia itu apa kalau begitu? Dan di mana batasnya? Ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan dari banyak pemikir sebenarnya. Memang bahagia ini bukan sesuatu yang mudah didefinisikan. Apa maknanya? Nah, ini Buya Hamka mengutip beberapa pandangan dari pemikir-pemikir besar dunia. Dia mengutip Aristoteles misalnya, seorang filosof Yunani. Ini sama dengan tadi ya. Jadi dikatakan corak bahagia itu berlain-lain dan berbagai ragam menurut perlainan corak dan ragam orang yang mencarinya. Kadang-kadang sesuatu yang dipandang bahagia oleh seseorang tidak oleh orang lain. Jadi mungkin ada orang yang melihat misalnya sekarang lagi musim sepedaan, lagi musim goes. Olahraga dari hari Minggu atau hari Sabtu pergi ke Lembang, ya ramai-ramai di sana, naik sepeda, ya sampai lelah sampai di atas gitu. Itu dianggap sebagai bahagia, senang melakukan hal semacam itu. Tapi ada juga orang yang tidak merasa itu menarik. Ada orang yang senangnya makan-makan. Hari Ahad jalan-jalan ke restoran, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke tempat-tempat makan dan lain sebagainya. Ada orang yang lebih senang di rumah saja. Hari Ahad itu ya tidur-tidur saja, bersih-bersih rumah. Saya sendiri tidak melihat pergi ke Lembang atau ke puncak akhir pekan itu suatu yang menyenangkan karena macet. Tidak menarik buat saya gitu. Pergi dari Bandung misalnya ke Lembang hari Ahad 2 jam di perjalanan atau ke puncak 5 jam perjalanan, macet di situ. Tambah lagi hujan. Buat saya tidak menarik itu. Tapi banyak orang yang merasa bahwa itu suatu hal yang perlu dilakukan. Itu suatu hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan gitu. Jadi orang itu berlain-lainan bagaimana persepsinya tentang bahagia itu gitu. Kemudian ada juga nih pemikiran dari Henrik Ibsen. Ini ditulis di bukunya, di buku Buya Hamka ini. Jadi dia bilang kita belum mencapai bahagia sebab tiap-tiap jalan yang ditempuh menjauhkan kita daripadanya. Jadi artinya apa? Mencari bahagia itu hanya menghabiskan umur saja. Ini pandangan pesimis
pandangan pesimis tentang bahagia. Bahwa bahagia itu tidak akan bisa dicapai. Bahwa orang misalnya ingin melakukan sesuatu dan dia memperoleh apa yang dia inginkan itu. Tapi ketika sampai ke situ, dia seringkali tidak bahagia. Apa yang dicari-carinya itu tidak ketemu, tidak diperoleh. Itu banyak terjadi juga. Banyak terjadi di masyarakat, merasa bahwa kalau sudah mencapai apa yang diinginkan, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Dan kata si Hendrik ini, itu habis-habiskan umur saja, buang-buang waktu saja gitu. Bahagia itu tidak akan pernah dicapai. Dia hanya cita-cita saja, tapi tidak akan terrealisasikan gitu. Ini pandangan pesimis. Pandangan pesimis ya. Sehingga mungkin juga boleh jadi pandangan semacam ini dipegang oleh orang-orang yang misalnya ada yang bunuh diri. Ya buat apa susah payah, toh juga nggak akan nyampe tuh kita ke sana gitu. Buat apa hidup bersusah payah? Buat apa melakukan ini, melakukan itu? Toh yang dicari-cari itu tidak akan sampai. Ini pandangan pesimis. Kemudian ada juga dari Leo Tolstoy. Leo Tolstoy ini sastrawan Rusia. Di situ di Buya Hamka mengutipkan bahwa menurut pendapat Leo Tolstoy itu sebab manusia putus asa mencari bahagia adalah karena bahagia itu diambil untuk dirinya sendiri, bukan untuk bersama. Bahagia yang diborong untuk sendiri mustahil berhasil, karena bahagia semacam itu tidak mengganggu bahagia orang lain. Jadi maksudnya manusia itu kebahagiaannya itu kalau dia mengejar untuk dirinya sendiri, dia akan berhadapan dengan kebahagiaan orang lain. Dia akan dibatasi oleh kebahagiaan orang lain. Misalnya ada seorang pengusaha dia ingin mendapatkan hasil usaha yang sebesar-besarnya, sehingga dia menyuruh karyawannya bekerja habis-habisan, bahkan sampai larut malam. Berarti kebahagiaan si karyawannya ini menurun, sementara dia memperoleh karena perusahaannya bertambah berhasil. Ini katanya tidak akan bahagia orang seperti itu. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dinikmati sendiri. Di satu sisi dia merasa kaya raya, tapi ada orang yang dizoliminya. Jadi kata Leo Tolstoy ini, bahwa bahagia itu adalah berkorban untuk orang lain, untuk memberikan sesuatu pada orang lain, memberikan kebahagiaan orang lain. Jadi kebahagiaan itu diperoleh dengan membahagiakan orang lain itu. Ini seperti paradoks, seperti bertentangan, tapi mungkin tidak salah juga. Bapak Ibu misalnya kalau kita menyampaikan sumbangan, memberikan makanan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, atau kepada orang yang kita sayangi, itu bahagia. Seperti orang tua lah, orang tua kasih anak makan, kasih jajan, kasih uang, bahkan kalau udah dewasa dibuatkan rumah, dibelikan mobil. Itu merupakan kesenangan, merupakan sesuatu yang mendatangkan bahagia. Bukan hanya hubungan anak dengan orang tua, tapi juga dalam hubungan sosial kita. Apalagi di Indonesia, kita mengirimkan makanan ke tetangga, ya, kemudian berbagi, ya. Mungkin seperti yang dihidangkan ini, itu saya yakin bahwa orang-orang yang berkorban untuk menyediakan itu, baik uangnya atau membelanjakannya, membelikannya, itu memberikan bahagia, memberikan rasa senang dalam hati. Jadi bahagia itu
ternyata bisa juga kita peroleh dari membahagiakan orang lain gitu. Padahal kita repot di situ. Padahal untuk membeli makanan itu ada repot, harus kemana, atau yang membiayainya mengeluarkan uang. Tapi disitulah letak bahagianya gitu. Dan senang kalau makanannya itu dinikmati oleh orang banyak gitu. Jadi ini juga satu pelajaran. Ternyata bahagia itu juga bisa kita peroleh dari berbuat baik pada orang lain. Seakan-akan itu merugikan kita sendiri, tapi sebenarnya itu mendatangkan rasa senang dalam diri kita. Berbagi, memberikan kebaikan, berbuat yang bermanfaat bagi orang lain, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ini beberapa juga apa yang disampaikan oleh ada sahabat Nabi, kemudian juga cendekiawan Muslim lainnya ya. Ini kata Zaid bin Sabit ya. Jika petang dan pagi seorang manusia telah beroleh aman sentosa dari gangguan manusia, itulah bahagia. Ini mirip seperti salah satu hadis Nabi SAW. Jadi jika seseorang mendapati pagi dalam keadaan aman, kemudian keluarganya pun juga dalam keadaan aman, dan dia memiliki cukup makanan, maka dia seakan-akan sudah memperoleh seluruh dunia. Jadi bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kebahagiaan yang sederhana, rasa aman, keluarga yang kita cintai juga aman, kemudian juga kita cukup dengan hal makanan. Kemudian ada lagi kata Ibnu Khaldun, bahagia adalah tunduk dan patuh mengikuti garis yang sudah ditentukan Allah dan peri kemanusiaan. Ini kutipan dari Buya Hamka semuanya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, bahagia dan kelezatan sejati ialah bila mana dapat mengingat Allah. Nah ini nanti dalam hal Imam Al-Ghazali ini nanti dibahas secara khusus oleh Buya Hamka agak panjang lebar bagaimana konsep Imam Al-Ghazali ini tentang kebahagiaan gitu. Kemudian Buya Hamka juga mengutipkan satu hadis Nabi SAW. Di situ diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, pernah bertanya, ya Rasulullah, dengan apakah berkelebihan setengah manusia dari setengahnya? Maksudnya seorang manusia dibandingkan manusia yang lain, kelebihannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan akal, kata Nabi, dengan akal. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, dan di akhirat bagaimana? Maksudnya kelebihan di akhirat bagaimana? Kata Nabi, dengan akal juga. Lalu beliau bertanya lagi, bukankah seorang manusia lebih mulia dalam hal pahala karena amal ibadahnya? Itu tanya dari Ibunda Aisyah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, hai Aisyah, bukankah amal ibadat yang mereka kerjakan itu hanya menurut akalnya saja? Sekedar ketinggian derajat akalnya, sebegitulah ibadat mereka, dan menurut amal itu pula pahala yang diberikan kepada mereka. Jadi maksudnya adalah betul bahwa nilai manusia itu dari amal ibadahnya, tapi amal ibadahnya itu ditentukan oleh bagaimana pemahamannya, bagaimana akalnya, bagaimana pemahamannya terhadap agama. Dan itu yang menentukan nilai perbuatan seseorang itu. Nah, lalu Buya Hamka mengomentari begini, akal manusia bertingkat, kehendak manusia berlain-lain menurut akal masing-masing. Setengah manusia sangat cinta pada kehormatan dan kemuliaan,
sehingga simpang perjalanan dan segala ikhtiar dipergunakannya untuk sampai ke semua itu. Padahal setengah golongan tidak peduli semua itu. Buat dia asal dapat mencapai hidup, tak mengganggu orang lain, sudah cukuplah. Jadi bagaimana orang itu mempersepsi kebahagiaan itu bergantung pada akalnya, bagaimana pemahamannya terhadap kehidupan dunia ini, pemahamannya terhadap agama dan lain sebagainya. Begitulah cara dia memahami bahagia itu seperti apa gitu. Jadi sesuai dengan akal kita. Kalau orang misalnya ada orang yang merasa cukup lah, ya asal bisa makan 2 kali, 3 kali sehari, walaupun sederhana itu udah cukup. Ada orang yang merasa tidak cukup, kita harus lebih dari itu. Maka kata Buya Hamka bergantung pada akalnya. Gitu. Nah ini terakhir satu perkataan yang menarik sebenarnya dan mungkin juga bisa jadi renungan bagi kita semua. Buya Hamka mengatakan begini dalam bukunya, orang rindu akan sesuatu sebelum ada padanya. Demi bila telah ada, hilanglah kerinduannya, sebab segala isi dunia ini indahnya sebelum ada di tangan. Jadi maksudnya kita sangat menginginkan sesuatu itu ketika kita belum punya. Ketika kita belum punya, kita ingin sekali. Tapi begitu sudah punya, menjadi biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya gitu. Dulu kita sangat menginginkan misalnya, katakanlah dalam hal pernikahan gitu. Dulu kita sangat menginginkan istri kita atau suami kita yang kita nikahi. Begitu kita sangat mengidam-idamkan, begitu sampai tidak bisa tidur, begitu sampai resah ya di dalam pikiran lain dan sebagainya. Tapi begitu sudah didapat, setelah dijalani, ya akhirnya biasa saja gitu. Seringkali begitu, walaupun mungkin ada juga yang tetap pernikahannya itu istimewa sepanjang waktu. Tapi maksudnya banyak juga orang yang merasa itu biasa saja. Bahkan malah menjadi hal yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang bercerai misalnya. Bercerai karena tidak cocok dengan pasangan yang dia idam-idamkan itu. Atau seorang mahasiswa, mungkin kita pernah, kalau yang bagi pernah kuliah, pernah untuk bisa tamat sarjana misalnya. Itu betapa kita mengidam-idamkan bisa menjadi seorang sarjana. Menjadi seorang sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana hukum dan lain sebagainya. Tapi setelah itu tercapai, semua menjadi biasa saja. Kita tidak kenang bahwa kita pernah jadi sarjana saat ini. Buat yang sudah melewati hal itu ya. Tapi buat adik-adik kita yang masih mahasiswa, yang mungkin masih muda, punya cita-cita tinggi, suatu saat bisa menjadi sarjana, itu menjadi sesuatu yang dicita-citakan. Tapi setelah kita mencapainya, itu menjadi biasa saja, tidak menjadi sesuatu yang istimewa gitu. Banyak hal lah, mau punya rumah jauh gitu, ingin paling enggak punya rumah ukuran 50 meter persegi, kita mengidam-idamkan seperti itu. Begitu sudah tercapai, itu menjadi biasa. Ingin lagi yang lebih besar, tercapai, menjadi biasa. Begitulah tabiat manusia dan begitulah tabiat kenikmatan atau kebahagiaan dunia ini. Kata Buya Hamka, kalau dia itu indahnya kalau belum diperoleh saja, belum dapat. Kalau sudah dapat, jadi biasa saja gitu. Wah, sebab itu sekali-kali tidaklah bernama bahagia dan nikmat jika hati dan khayal hanya kita perhubungkan dengan barang isi alam yang lahir ini, yang harganya hanya menurut keinginan kita saja. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini sekelumit, tentu mungkin tidak menjawab semua hal tentang apa yang kita pahami, apa yang kita maksud dengan bahagia itu.
Tapi setidaknya kita dapat gambaran bahwa tabiat bahagia di dunia itu seperti itu. Bahwa tabiat bahagia di dunia itu beda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu. Orang-orang punya preferensi atau kecenderungan terhadap bahagia yang dia persepsi sendiri. Kemudian juga bahagia itu juga bisa diperoleh dari mengabdi atau berbuat baik pada orang lain. Dengan berbagi, dengan berderma, dengan bermanfaat dengan orang lain. Itu akan mendatangkan kebahagiaan. Dan juga bisa juga misalnya bahwa bahagia itu hanya kadang-kadang banyak hal itu hanya manis ketika belum didapat. Kalau sudah didapat kadang-kadang tidak lagi menjadi istimewa. Bahkan kadang-kadang boleh jadi menyesal. Bisa jadi ada orang yang seperti itu gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kiranya itu sedikit sekelumit pembahasan dari Buya Hamka mengenai bahagia. Walaupun ini belum menjawab sebenarnya, artinya ini Buya Hamka menuturkan tentang bagaimana persepsi, bagaimana pemahaman orang tentang apa itu bahagia, dan mudah-mudahan ini bisa jadi suatu wawasan, suatu inspirasi bagi kita, sehingga kita memahami bahagia itu secara proporsional, tidak berlebih-lebihan, pada porsi yang tepat gitu. Nah, mudah-mudahan pada kajian-kajian berikutnya kita akan lebih spesifik membahas bagaimana konsep kebahagiaan yang disampaikan oleh Buya Hamka melalui pengamalan ajaran Islam yang beliau sebut sebagai tasawuf modern itu. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa pengertian tasawuf di sini, dalam konteks ini Buya Hamka mengatakan tasawuf di sini adalah keluar dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Intinya pada akhlak. Jadi buku ini memiliki pesan bahwa untuk memperoleh bahagia itu adalah dengan menyempurnakan akhlak. Ini inti dari buku Buya Hamka ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi apa-apa yang kita diskusikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.